Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vonita Indra Andriani, SENN, selaku dosen program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Akpidyo. Pada kesempatan ini saya membuat video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Di sini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah komunikasi efektif. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS, diberikan di semester 4 dengan 16 pertemuan di kelas, terdiri 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan asesmen, yaitu UTS dan UAS. Deskripsi mata kuliah membekali pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada mahasiswa dalam penerapan komunikasi yang efektif, etis, dan profesional di bidang manajemen informasi kesehatan untuk mendukung pelayanan rekam medis, kolaborasi antar profesi, keselamatan pasien, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Capaian pembelajaran ada 2, yaitu 1. CPL 1, mahasiswa mampu berkolaborasi dalam tim dengan komunikasi efektif untuk melaksanakan seleksi, pengembangan aplikasi pembiayaan pelayanan kesehatan, dan klaim manajemen. CPL 2, mahasiswa mampu mengelola sumber daya yang dibutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen untuk menyelenggarakan rekam medis baik manual maupun elektronik Fasiankes. Kemudian CPMK ada 6. 1. CPMK 1 mampu memahami konsep dasar komunikasi efektif dan penggunaan bahasa yang baik dan benar. CPMK 2 mampu memahami komunikasi tertulis, pengenalan TPAK, SBAR, dan SWOT. CPMK 3 mampu memahami komunikasi dengan pasien, keluarga pasien, interprofesional, dan antar profesional. CPMK 4 mampu memahami komunikasi efektif pada pelayanan RMIK dari pendaftaran sampai pelepasan data pada informasi. CPMK 5 mampu memahami advokasi kepada pemangku kepentingan. CPMK 6 mampu memahami manajemen konflik termasuk teknik mediasi, negosiasi, advokasi, dan etiko-legal. Bahan kajian di sini pertama, pentingnya komunikasi efektif dalam Fasiankes. Kemudian prinsip komunikasi efektif. 3. Komunikasi interpersonal. 4. Komunikasi profesional dalam pelayanan kesehatan. 5. Komunikasi kolaboratif dalam tim kesehatan. 6. Komunikasi tertulis dalam pelayanan kesehatan. 7. Komunikasi efektif dalam pelayanan RMIK. Ke-8. Komunikasi digital dalam pelayanan kesehatan. Ke-9. Komunikasi dalam pelayanan pelanggan atau service excellence. Ke-10. Pelayanan teknik presentasi profesional. Ke-11. Manajemen konflik dalam pelayanan kesehatan. 12. Advokasi kepada pemangku kepentingan. 13. Etika komunikasi profesi perekam medis. Kemudian 14. Simulasi atau role play atau video tentang kasus di unit kerja rekam medis. Metode implementasi pembelajaran melalui delivery atau tatap muka di kelas, kemudian interaction, tanya jawab lisan antara dosen dan mahasiswa, kemudian asesmen atau evaluasi berupa soal atau tugas yang diupload di sistem informasi kampus. Kemudian pada video ini akan dibahas materi pertemuan keempat dengan tema komunikasi profesional dalam pelayanan kesehatan, komunikasi dengan pasien, keluarga pasien, serta komunikasi lintas budaya. Mari kita saksikan video perkuliahannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keempat mata kuliah komunikasi efektif, kita akan membahas komunikasi profesional dalam pelayanan kesehatan. Ini filosofinya adalah komunikasi dengan pasien dan keluarga pasien. Kemudian ada juga komunikasi lintas budaya. Apa yang mau kita bahas tentang komunikasi lintas budaya? Yuk kita lanjutkan. Tujuan pembelajar ini capaiannya adalah mahasiswa mampu berkolaborasi dalam tim dengan komunikasi efektif yang melaksanakan seleksi, pengembangan aplikasi, pembiayaan, pelayanan kesehatan, dan manajemen. Jadi tadi saya sampaikan intinya ya, komunikasi pasien dan keluarga pasien. Kita kalau dari lihat pengertiannya, WHO di sini komunikasi efektif merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien karena mendukung keselamatan pasien, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kerjasama tim, serta meningkatkan kepuasan keluarga pasien. Oke, ini terkait di dalam komunikasi profesional. Oke, sekilas karena kita nanti itu ada istilah atau ada materi yang sebenarnya kemarin waktu perkuliahan di yang pertemuan ketiga ada. Nah, ini saya mau refresh. Kalau dari kuis yang saya berikan di kampus, kalian kerjakan, hasilnya cukup bagus. Nah, sekarang saya mau tahu di hari ini kalian masih ingat nggak kalau terkait dengan empati? Apa? Bu, Ya, Mbak Desi, silakan. empati itu kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan pasien dan menunjukkan kepedulian melalui komunikasi yang sopan, ramah, dan menghargai pasien. Ya, jadi kita menempatkan diri kalau jadi pasien itu dirasakan empati, kita bisa berempati. Kemudian terkait dengan unsur-unsur active listening, ya, active listening itu apa aja? Memberikan perhatian. Oh, Mbak Esa, ya, Bu. Memberikan perhatian penuh, menunjukkan bahwa bertugas mendengarkan, tidak menyela pembicaraan, mengajukan pertanyaan klasifikasi untuk memastikan informasi yang diterima benar dan merangkum informasi. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi nanti yang poin-poin tadi itu akan keluar lagi di perkuliahan kita. Kita lanjutkan untuk arti komunikasi ya, karena ini komunikasi profesional dalam pelayanan kesehatan itu secara spesifik belum ada yang menuliskan. Jadi di sini kita rumuskan berdasarkan apa yang disampaikan dari Kementerian Komunikasi yang merujuk pada literatur bahasa Indonesia yang di sini ya ada komunikasi dari Dedi Mulyana, kemudian dari Hadis Kanara dan Toto Atmojo. Di sini nanti kita bisa rumuskan. Nah, inilah untuk pengertian komunikasi profesional dalam pelayanan kesehatan itu adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, dan sesama tenaga kesehatan yang melakukan secara efektif, etis, akurat, empatik, serta sesuai standar profesi. Nah, di sini nanti jadi kita bahasnya cuma dilihat dari pasien dan keluarga pasien. Untuk yang lain di pertemuan berikutnya ya. Oke, untuk ciri-ciri komunikasi profesional tentunya orientasi pada kebutuhan pasien. Kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketiga, mengedepankan etika profesi. Etika profesi itu seperti apa? Jadi kita harus memperlakukan pasien itu sama. Jadi nggak boleh ada salah ya. Ras, agama, kemudian baik itu yang kaya atau miskin harus sama. Kemudian menjaga kerahasiaan informasi pasien
bersikap empatik ya, dan menghargai pasien, akurat, tidak menimbulkan salah tafsir. Kemudian yang nomor 7, dilakukan secara standar operasional dan kewenangan profesi. Kemudian yang terakhir, mendukung kolaborasi antar profesi. Oke, lanjut di sini kita lanjutkan. Kita lihat komunikasi dengan pasien, keluarga pasien, dan lintas budaya. Kalau komunikasi pasien dan keluarga pasien itu, kalau yang staf rekam medis itu berbicara langsung, yang berkaitan langsung dengan pasien siapa? Siapa ini yang mau jawab? Apa? Ya, Tugas pendaftaran itu. petugas pendaftaran. Ada lagi? Ada lagi? Petugas pendaftaran. Rekam medis yang melakukan komunikasi dengan pasien, rekam medis yang bertugas di mana saja. Di mana saja? Oke. Ada yang lain? Jadi SKM masuknya. Terus ada lagi yang klaim dengan klaim BPJS Kesehatan, kemudian apa lagi yang ngurusi asuransi, ya kan, itu langsung. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjutkan. Jadi yang pasien dan keluarga pasien sama ya. Terus kan ada lain yang tidak komunikasi langsung dengan pasien. Oke, lanjut. Ini kalian bisa lihat ya, ini kalau di TPP ini berarti pasiennya, ya kan? Gambarannya seperti itu, ilustrasinya seperti itu. Nanti silakan dicermati ya. Saya upload di CIO ya, kampus. Kemudian ini komunikasi rekam medis dengan pasien yang dilakukan apa aja. Nah, ini dilakukan waktu kalian praktek di PKN ya, ketika terus memfasilitasi pengisian dokumen, formulir kalau masih pakai formulir, dan atau layanan digital atau portal pasien JKN, MJKN, Satu Sehat gitu ya, SIM RS yang dipakai di rumah sakitnya gitu. Kemudian menjelaskan hak dan kewajiban pasien terkait administrasi. Ketujuh, menjaga kerahasiaan informasi pasien. Kedelapan, menangani pertanyaan dan keluhan administrasi. Kesembilan, berkomunikasi dengan pasien berkebutuhan khusus. Kemudian yang terakhir, mengakhiri komunikasi secara profesional. Nanti menunjukkan di mana poinnya. Kalau yang berkebutuhan khusus, contohnya kalau pasiennya udah tua, jadi kebutuhannya mungkin kurang mendengar, kebutuhan fisik yang lain apa? Kalau seperti apa? Tidak bisa bicara ya, mungkin dengan isyarat. Nah itu nanti kalau tidak bisa, pasti biasanya ada pendampingan. Kita ngomongin itu nanti di keluarga. Oke, ini tujuan komunikasi dengan pasien ada nanti ya. Oke, di sini ilustrasi komunikasi dengan keluarga pasien ya. Tadi kalau ada yang berkebutuhan khusus, nah ini biasanya ada pendampingnya. Kalau pas sakitnya lumayan parah tidak bisa menjawab pertanyaan kayak migrain itu ya ada pendampingnya yang jawab kan. Nggak mungkin toh kalau kalian sakit migrain terus ditanya itu bisa jawab kan yang ter ya. Oke, lanjut. Komunikasi rekam medis ini jadi peran di sini kita lihat peran keluarga. Peran keluarga sebagai pendamping pasien, kemudian juga penanggung jawab administrasi. Biasanya ditanyain kan. Kemudian hak dan kewajiban keluarga dalam proses pelayanan kesehatan. Terus yang terakhir adalah kapan keluarga dapat mewakili pasien dalam komunikasi. Jadi bisa pasien nanti, oh yang bayar siapa, gitu ya kan? Yang harus bayar pasien itu masuk di penanggung jawab administrasi. Kita lanjutkan.
Kemudian prinsip komunikasi profesional dengan keluarga pasien apa? Ini ya, sopan santun dan berkomunikasi, empati, tadi juga dalam empati, mendengarkan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mendengarkan secara aktif listening ya, kemudian menjaga sikap profesional. Oke, lanjut, kemudian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya itu, ini kita lihat pengertiannya, komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda, yang menuntut adanya saling memahami, menghargai dan menyesuaikan perilaku komunikasi agar tercipta hubungan yang harmonis. Nah, ini lintas budaya. Oke, lanjut, kita lihat dulu kalau di dalam budaya kan apa sih budaya itu, kenapa kita pelajari. Nah, ini kan kalau budaya ada keseluruhan nilai kepercayaan, jadi kepercayaan agama itu juga nanti akan mempengaruhi budaya di suatu daerah, kan? Di Sumatera, kemudian di Papua itu kan beda budayanya, karena mayoritas agamanya berbeda. Cara hidup kemudian yang akhirnya itu diwariskan, dan ini budaya ini akan mempengaruhi cara berpikir seseorang, berperilaku, komunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Itu ya maksudnya kenapa harus kita perhatikan. Kemudian pentingnya dalam mempelajari komunikasi lintas budaya adalah meningkatkan pemahaman antara tenaga kesehatan dengan pasien. Ya, kalian sebagai perekam medis dengan pasiennya, dengan keluarga pasiennya, gitu ya. Kemudian mencegah kesalahpahaman, miscommunication, bahasanya beda daerah dengan daerah yang lain. Ya, contohnya apel sama apel, beda kan. Kemudian kalau bahasa yang lain, bahasa daerah yang apa ya, yang berbeda, tetapi sebenarnya penulisannya sama, itu juga benar tadi. Kemudian meningkatkan keselamatan pasien, semua ya, akhirnya ada keselamatan pasien. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pasien, ya kan? Pasien pengen sembuh. Kalau udah sembuh kan dia puas. Oh, saya sembuh, oh, berarti puas dengan pelayanan di rumah sakit tersebut. Yang kelima, mendukung pelayanan berpusat pada pasien center care. Kemudian yang terakhir, memenuhi standar etika profesi. Etika profesi tadi saya sebutkan harus ada semua. Oke, kita lanjut ya. Sudah. Hari ini materinya dulu. Terus kemudian referensinya ini ya, ada 5 referensi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, monggo Mas Suko. Contoh komunikasi lintas budaya itu apa, Bu? Lintas budaya ya. Komunikasi lintas budaya. Kalau kita lihat dari pengertiannya, lintas budaya di situ kita lihat bahwa ada ya budaya yang berbeda. Nah, ini berarti komunikasi lintas budaya. Lintas budaya itu digunakan di akademik ya, bahasa akademik. Jadi kalau umumnya kita bisa pakai budaya yang berbeda, itu ya. Jadi kalau di akademik kita pakainya ini lintas budaya ini, sorry. Nah ini ya. Contohnya tadi terkait budaya. Kalau ada di daerah kalian, apakah ada pernah kalau orang sakit itu bilang sakit apapun masuk angin, ada nggak daerahnya? Saya ketemu di Magelang. Jadi saya besuk ke saudara dan dia di rumah sakit, ketika ditelepon tak bilangnya masuk angin, padahal sakitnya tipes. Nah, kalau di perekam medis bilangnya saya masuk angin, kalian tidak teliti, taunya berarti apa? Keluhannya apa? Muntah, ya kan, masuk angin kayak memuntahkan. Tapi ternyata enggak gitu ya. Jadi budaya di situ mengatakan semua penyakit itu masuk angin. Jadi kalian harus ternyata harus ditanya detail keluhannya apa. Nanti baru diarahkan ke
pollingnya, ya kan? Karena ketemu di daerah sana bilangnya masuk angin, ternyata setelah di rumah sakit dia didiagnosa bahwa kena kanker stadium 4. Ngeri kan? Nah, itu ya, jadi harus ngerti tradisi di daerah tertentu. Oh, sakit masuk angin itu semua masuk penyakitnya mesti kalau ditanya sakit masuk angin. Ya, itu salah satu contoh. Oke, paham? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Mbak Ova. Sebagai seorang perekam medis, minimal berapa bahasa atau sebaiknya berapa bahasa yang perlu dikuasai agar komunikasi itu efektif ke setiap kalangan? Nah, kalau terkait bahasa, yang jelas kalau berada di suatu daerah, kalau di Jawa, diusahain bisa bahasa Jawa, ya. Itu daerahnya, bahasa Indonesia selalu sih. Terus bagaimana dengan bahasa asing? Ya, bahasa asing ya sebenarnya kalau untuk bahasa asing yang sering kita pelajari semua umumnya ya bahasa Inggris. Ada bahasa lain lagi, semakin banyak bahasa yang dikuasai semakin bagus. Tapi tidak semua orang punya kemampuan untuk belajar bahasa ya. Walaupun komunikasi itu yang paling bagus, orang yang paling bisa beradaptasi dimanapun itu adalah yang menguasai banyak bahasa ya. Nah, solusinya gimana gitu? Ini udah menjawab belum Mbak? Jadi semakin banyak bahasa yang dikuasainya itu semakin bagus. Terus kalau di rumah sakit internasional otomatis ya kan jatuhnya ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris jelas. Bahasa Mandarin, bahasa mana lagi yang sering digunakan? Bahasa Arab. Nah, kalau di Indonesia orang luar negeri siapa aja yang sering pakai pelayanan di vaskes di rumah sakit internasional. Nah, itu biasanya yang dianjurkan itu. Kalau nggak bisa bahasa bermacam-macam bagaimana? Sekarang kan ada alat ya, teknologi pakai AI. Tanya siapa? Google, ya kan? Translate itu bisa kan? Bahasa Indonesia mau pakai untuk bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa apalagi yang lain? Arab, bisa kan nanti voice-nya dibesarin, kita tulisin dalam bahasa Indonesia, terus ditranslatekan di bahasa asingnya, kemudian dinyalakan voice-nya, kita bisa gunakan. Itu solusi terburuk ya. Kalau enggak, kalau yang suka bahasa, silahkan pelajari. Itu ya, silahkan dilatih. Siapa tahu kalian mau kerja di luar negeri ya, untuk evaluasi ya, kita beri tugas, kemudian silakan di sini ada soal yang harus kalian kerjakan di e-kampus ya, kemudian langsung diupload ya. Oke, saya beri waktu 5 menit, silakan nanti langsung diupload di e-kampus. Reviewnya nanti bisa kita lakukan di minggu depan. Tapi saya mau lihat dulu sekarang, waktunya sekarang. Jadi saya bisa nilai kalian bisa mengerjakan atau tidak. Oke, saya lihat dulu. Ini saya lihat yang sudah mengumpulkan Fadila, Dinasti Esa, Rizka, Melissa, Sonia, Ananda Kesti, Chelsea Olivia, Anna, Sita, sudah. Saya lihat dari hasil jawaban kalian sudah paham untuk materi hari ini. Saya tutup kuliah hari ini, nanti yang lain akan saya cek ya. Jangan lupa di-upload hari ini, saya tunggu. Terima kasih, saya tutup kuliah ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.